Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Pekarangan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu di tahun 1981, aroma tanah basah dan embun yang dingin menusuk hidung, menyambutku di Solo. Udara sejuk khas pedesaan masih pekat, diselimuti kabut tipis yang enggan beranjak. Jam dinding di rumah nenek masih menunjukkan pukul 6 pagi, tapi ayam jantan sudah berkokok riuh, membangunkan seluruh isi kampung. Aku yang masih anak-anak belum genap berusia 6 tahun, sudah terjaga. Kakiku tidak sabar menapaki jalan setapak, sebab hari ini adalah hari Kamis, hari yang paling kunantikan. "Le, sudah bangun," suara nenek serak, keluar dari balik tirai kamar. Aku bergegas menyaut, "Sudah nek, aku mau siap-siap ikut bibi." Nenek tersenyum, matanya menyipit penuh kasih. "Sarapan dulu, jangan sampai di sekolah nanti pingsan karena kelaparan." Motivasiku bukanlah pelajaran, apalagi buku-buku tebal yang belum bisa kubaca. Alasanku adalah uang saku. Uang saku 10 rupiah dari nenek, jumlahnya memang tidak seberapa, tapi bagiku itu adalah tiket menuju surga dunia. Surga yang terbuat dari pecel hangat dengan rempeyek remah yang gurih, semangkuk dawet ayu yang dingin manis, dan sisa uangnya bisa aku belikan gulali berbentuk naga atau bunga untuk adik perempuanku. Aku masih ingat, setiap kali aku pulang membawa gulali, mata adikku yang bening akan berbinar cerah. Senyumnya yang mereka adalah imbalan terindah. Ia akan tertawa riang, menjilati gulali yang lengket di jari, lalu akan berteriak, "Mas, besok ikut bibi lagi ya." Hari-hari seperti itu terasa begitu sederhana, tapi penuh kebahagiaan yang sulit digambarkan. Setelah makan, aku bergegas bersiap, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek. Aku berlari menuju teras depan, di mana bibi sudah menungguku. Bibi adalah guru di sebuah sekolah dasar yang letaknya tidak jauh dari rumah nenek. Setiap Kamis nenek memang mengizinkan aku menemaninya. "Ayo Le, nanti telat," seru bibi. Aku melompat ke girangan, mengikuti langkah cepatnya. Di sepanjang jalan kami berpapasan dengan tetangga yang sedang mengayuh sepeda ontel, para petani yang memanggul cangkul, dan anak-anak sebaya yang juga hendak pergi ke sekolah. Suasana Solo di pagi hari selalu memberikan kehangatan yang unik, sebuah rasa damai yang kini hanya bisa aku rindukan. Di sekolah aku akan duduk di pojok kelas, menggambar di atas kertas bekas, menunggu bel pulang berbunyi. Sesekali bibi akan menghampiriku saat jam istirahat, membawakan sepotong kue lapis atau kerupuk. Namun pikiranku sudah melayang ke warung nasi pecel di pinggir jalan. Pecel dengan remahan kerupuk merah, semangkuk cendol dawet yang manis dan dingin, dan sisanya untuk gulali adik. Semua kebahagiaan itu bagiku adalah hasil dari uang 10 rupiah yang aku peroleh dari nenek. Setelah seharian bermain dengan adik dan menceritakan semua petualanganku di sekolah, aku akan kembali ke rumah nenek pada sore hari untuk menginap, siap menyambut hari baru yang penuh keajaiban. Sore itu sekitar pukul 5 sore, langit di atas Solo mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Langit terlihat begitu damai, seolah-olah hari ini tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Aku bergegas mengucapkan salam perpisahan pada ibu dan ayahku, bersiap kembali ke rumah nenek. Langkah kakiku riang menyusuri jalan setapak yang teduh, dinaungi rimbunya pohon jambu dan mangga. Jalanan desa ini sudah sangat akrab bagiku. Setiap lekukan dan batu kerikilnya seolah-olah sudah menjadi bagian dari ingatanku. Di tengah perjalanan aku melihat Murni, teman sepermainanku yang sedang berjalan sendirian di depan. Murni adalah gadis kecil dengan tubuh yang kurus, rambutnya selalu dikepang dua, dan langkahnya terlihat cepat. "Murni!" teriakku melambaikan tangan. Ia menoleh, senyumnya langsung mereka saat melihatku. "Mau kemana Le?" tanyanya. "Mau pulang ke rumah nenek. Kamu?"
Mau beli garam, ibu memasak, garamnya habis. Jawabnya sambil menunjuk ke arah warung. Kami pun berjalan beriringan, mengobrol riang tentang hal-hal sepele. Kami tertawa ketika membahas ulah nakal teman-teman di sekolah, tentang guru yang galak, dan tentang betapa serunya bermain petak umpet di balik rimbunya rumpun bambu. Tanpa terasa warung Pak Sarto sudah di depan mata. Warung itu tidak hanya menjual kebutuhan pokok seperti garam dan gula, tetapi juga aneka manisan dan jajanan yang selalu membuka selera anak-anak. Warnanya yang cerah dan isinya yang berlimpah membuat warung itu menjadi magnet bagi kami. Murni bergegas melangkah, seolah tidak sabar membeli garam. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu yang berkilau di tanah. Benda itu tergeletak persis di bawah kaki Murni, sebuah uang logam. Warnanya perak, ukurannya lebih besar dari uang koin yang biasa kulihat. "Hore, aku nemu uang!" seruku penuh kegembiraan. Aku buru-buru menunduk, tanganku sudah siap meraih harta karun itu. Namun Murni lebih cepat. Ia menoleh, matanya membesar saat melihat uang itu. "Enak saja, ini milikku," serunya dengan nada tinggi. Tiba-tiba ia mendorong tubuhku hingga aku terjatuh. Rasanya sakit dan terkejut. Belum sempat aku bangkit, Murni sudah menunduk dan mengambil uang logam 50 perak itu. Menggenggamnya erat-erat di tangannya. "Lepaskan!" teriakku, air mata mulai mengenang. "Aku yang lihat duluan, uang itu punyaku." "Tidak, ini uangku, jatuhnya di kakiku, jadi ini milikku," bantah Murni dengan nafas terengah-engah. Ia memandangku dengan sorot mata yang tidak mau kalah. Perdebatan kecil kami yang semula riang kini berubah menjadi pertengkaran sengit yang membuat hatiku hancur. Aku tidak menyangka persahabatan kami bisa hancur hanya karena uang logam. Aku tidak terima, rasanya dadaku sesak, campur aduk antara sakit hati dan amarah. "Aku yang lihat duluan, Murni, kamu gak boleh begitu," teriakku berusaha meraih kembali uang logam yang kini tergenggam erat di tangan Murni. Ia tidak mau mengalah, wajahnya yang semula ceria kini tegang, bibirnya mengerucut. "Aku yang ambil, jadi ini punyaku, kamu jangan merebut," ujarnya sambil melangkah mundur menjauhi tanganku. Perdebatan kami yang semakin memanas menarik perhatian ibu pemilik warung, Bu Darmi. Wanita parubaya dengan rambut yang disanggul rapi itu keluar dari balik tirai. Dahinya berkerut. "Ada apa ini kok ribut-ribut?" tanyanya, suaranya terdengar lembut namun tegas. Aku bergegas mengadu. "Bu, Murni ambil uangku, aku yang lihat duluan." Murni segera membela diri. "Uangnya jatuh di kakiku, Bu, jadi ini uangku." Bu Darmi menghela nafas panjang, mencoba menengahi. Sudah, jangan bertengkar, begini saja, dibagi 2 saja, biar adil." Namun Murni menolak dengan tegas. Ia menggelengkan kepala, air mata mulai mengenang di sudut matanya. Tidak mau dibagi, ini uangku," katanya dengan suara parau. Aku melihat tatapan matanya yang penuh ketakutan dan keserakahan. Seolah-olah uang 50 perak itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Aku yang kalah adu kuat dan juga merasa tidak enak hati jika terus bertengkar di depan warung. Akhirnya terpaksa mundur. Murni tetap menggenggam uang itu erat-erat, seolah takut aku akan merebutnya lagi. Dengan hati hancur dan air mata yang tidak bisa lagi kubendung, aku pulang ke rumah nenek. Setibanya di rumah, aku langsung berlari ke pelukan nenek. Aku mengadu kepadanya, sesegukan. "Nek, uangku diambil Murni, aku yang lihat duluan." Nenek dengan penuh pengertian mengusap punggungku. Ia mendengarkan ceritaku dengan sabar, tanpa menyela. Setelah aku tenang, nenek mengambil dompetnya. Ia menyodorkan uang 5 perak padaku. "Sudah, jangan sedih. Ini uang ganti rugi dari nenek, besok bisa buat jajan lagi," katanya, suaranya menenangkan. Namun uang 5 perak itu tidak bisa mengobati rasa kecewaku. Uang 50 perak itu yang bisa kupakai jajan di sekolah selama 5 hari, kini raib. Bibi langsung mengajakku ke warung terdekat untuk membeli jajan, mencoba menghiburku. Meskipun begitu, rasa kecewa masih menyelimuti hatiku. Aku masih membayangkan uang logam perak itu yang seharusnya kini ada di tanganku, terganti dengan rasa sakit dan kekalahan. Aku tidak tahu bahwa kekalahan itu justru adalah takdir terbaik yang pernah aku alami. Dini hari berikutnya masih gelap gulita, hawa dingin menusuk tulang dan suara jangkrik masih terdengar nyaring di luar rumah. Aku terbangun karena mendengar suara bisik-bisik dari dapur.
Suara itu begitu pelan, tapi aku bisa mengenalinya, suara nenek dan bibi. Rasa penasaran mendorongku untuk bangkit dari dipan bambu yang dingin. Aku mengendap-endap mendekati dapur, menguping percakapan mereka. "Hari ini tidak usah bawa adikmu ke sekolah, Le," kata nenek dengan suara yang serak, seperti orang yang baru selesai menangis. "Emak mau melayat." Bibi yang sedang mengiris bawang merah di dapur berhenti sejenak. "Siapa yang meninggal, Mak?" tanyanya, suaranya terdengar cemas. Aku ikut terdiam, mencoba mencerna percakapan mereka. Melayat di pagi buta, pasti ada sesuatu yang tidak biasa. "Murni, anaknya Pak Mislan," jawab nenek, suaranya bergetar. "Semalam tiba-tiba masuk angin, lalu meninggal dengan tubuh membiru." Hatiku mencelos nama itu, nama Murni. Mendadak aku teringat pertengkaran kami kemarin sore. Mataku memanas seolah tidak percaya. Bagaimana mungkin kemarin sore kami masih berjalan bersama, bertengkar memperebutkan uang logam, dan kini ia sudah tiada. Bisikan bibi selanjutnya membuat bulu kuduku merinding. "Sepertinya Murni sudah dijadikan tumbal ketujuh. Warungnya Pak Sarto ya, Mak?" kata bibi setengah berbisik. Aku tidak mengerti apa artinya tumbal, tapi suara bibi yang penuh ketakutan membuatku merinding. Bisikan itu, meski pelan, terdengar jelas olehku. Aku bangkit dari dipan bambu, langkahku terasa berat. Aku berjalan pelan-pelan menuju dapur, di mana nenek dan bibi masih berbisik-bisik. Nenek sedang menyeduh air hangat, sementara bibi masih memegang bawang merah di tangannya. Wajahnya pucat. "Apa? Murni temanku ya, Nek?" tanyaku, suaraku tercekat. Bibi buru-buru membekap mulut. Jangan keras-keras," bisiknya. Ia melirik nenek dengan cemas. Nenek menatapku lekat-lekat, matanya yang tua memancarkan kekhawatiran yang mendalam. "Untung kemarin bukan kamu yang ambil uang 50 peraknya," katanya seraya menyodorkan semangkuk air tajin untuk sarapanku. Aku masih belum mengerti sepenuhnya mengapa nenek mengatakan itu, mengapa mereka begitu cemas. "Kenapa, Nek? Uang apa?" tanyaku lagi, mencoba mendapatkan jawaban, tapi nenek hanya menggelengkan kepala. Ia berpesan pada bibi agar kami berdua tidak keluar rumah. "Jangan lupa olesi bawang merah adikmu," katanya. Ia juga berpesan padaku untuk tetap di rumah. "Jangan kemana-mana ya, Le, tinggal di rumah saja." Meskipun aku merengek ingin ikut melayat, nenek tetap berangkat, meninggalkan misteri besar di benakku. Sebuah misteri yang perlahan-lahan mulai membuka tabir kelam di balik kematian Murni. Setelah nenek pergi melayat, rumah terasa sunyi dan mencekam. Rasa penasaran dan ketakutan membuatku tidak bisa diam. Aku mengikuti bibi yang mondar-mandir di dapur, menyiapkan sarapan untuk adikku. "Bibi, kenapa Murni meninggal?" tanyaku, suaraku bergetar. Bibi menghela nafas panjang, pandangannya kosong. "Nanti bibi ceritakan, Le. Sekarang sarapan dulu." Aku menggeleng. Aku mau bibi cerita sekarang. Bibi akhirnya menyerah. Ia duduk di kursi bambu, menarikku mendekat. Wajahnya terlihat muram seolah sedang menyimpan beban yang sangat berat. "Le, kamu ingat uang yang kemarin kalian perebutkan?" Aku mengangguk cepat. "Uang 50 perak, Murni tidak mau memberikannya padaku." Bibi mengangguk, matanya menatapku lekat-lekat. "Itu bukan uang biasa, uang itu jebakan." Aku tidak mengerti. "Jebakan apa, Bi?" Bibi lalu menceritakan apa yang ia dengar dari desas-desus di kampung, bahwa Pak Sarto, pemilik warung manisan dan juragan sapi, memiliki pesugihan. Pesugihan itu kata orang membuat usahanya maju pesat, sapi-sapinya gemuk, dagangannya selalu laris manis, dan kekayaannya melimpah ruah. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Pesugihan itu memerlukan tumbal, dan tumbalnya adalah manusia. Bulu kuduku merinding. Tumbal? Iya. Kabarnya cara Pak Sarto menjerat mangsa adalah dengan meletakkan uang atau benda berharga di jalan, di dekat warungnya. Siapapun yang mengambilnya akan menjadi tumbal berikutnya. Jelas, Bibi. Uang itu bukan sekedar uang, Le. Itu jaring. Jaring untuk menjerat nyawa. Air mataku kembali menetes. Kini aku mengerti mengapa nenek begitu cemas. Mengapa ia mengatakan, "Untung kemarin bukan kamu yang ambil uangnya." Awalnya tubuh yang mengambil uang itu akan panas, lalu demam,
dan akhirnya meninggal dengan tubuh membiru, persis seperti yang dialami Murni, bisik Bibi. Murni, dia adalah tumbal ketujuh. Aku membayangkan Murni yang semalam masih hidup, tertawa riang, memperebutkan uang itu. Kini ia sudah terbujur kaku, tubuhnya membiru, nyawanya direnggut oleh keserakahan manusia. Rasa sedih, takut dan bersalah campur aduk di dalam hatiku. Jadi kalau aku yang dapat kemarin, suaraku tercekat. Bibi memelukku erat-erat. Untung kamu mengalah, Le. Tuhan punya rencana lain. Kekalahanmu ternyata adalah keberuntunganmu. Kehilangan harta jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Kata-kata Bibi menembus relung hatiku. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena kekalahan, melainkan karena rasa syukur yang tidak terhingga. Aku menyadari betapa bodohnya aku menangisi uang yang justru menyelamatkan nyawaku. Uang 50 perak itu kini terasa begitu menakutkan, seperti sebuah kutukan yang nyaris saja menimpaku. Setelah nenek pulang dari melayat pada siang hari, suasana di rumah terasa lebih berat. Nenek yang wajahnya masih murung mengajakku duduk di teras depan. Ia menatapku dengan tatapan yang dalam, seolah ingin memastikan aku benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Le, sini duduk sama emak, katanya menepuk kursi di sebelahnya. Aku menurut. Rasa penasaran dan ketakutan masih bercampur aduk di benakku. Nek, benar cerita Bibi, Murni meninggal karena uang itu? Tanyaku memberanikan diri. Nenek menghela nafas panjang. Nah, jodoh, maut, dan rezeki memang sudah diatur Tuhan. Tapi jangan pernah tergiur oleh jalan pintas, katanya, suaranya pelan dan penuh nasihat. Keserakahan, Le, bisa membawa petaka. Nenek kemudian menjelaskan lebih dalam tentang tradisi dan kepercayaan yang beredar di desa. Ia bercerita bahwa banyak orang di kampung yang tahu tentang pesugihan Pak Sarto, namun tidak ada yang berani bertindak. Kekayaan Pak Sarto yang berlimpah, sapi-sapinya yang gemuk, dan kebunnya yang luas membuat warga segan untuk berurusan dengannya. Mereka takut, mereka hanya bisa berdoa dan berharap tidak ada lagi korban selanjutnya. Orang-orang di sini percaya pesugihan itu harus diberi makan, dan makanan yang paling lezat ya nyawa manusia. Uang atau benda berharga itu, kata orang-orang, sudah diberi mantra khusus. Siapa yang sentuh, dia sudah masuk ke dalam jaring. Mendengar kata-kata itu, aku kembali teringat betapa dekatnya aku dengan jaring tersebut. Jika saja Murni tidak mendorongku, jika saja aku yang berhasil mengambil uang itu, mungkin kini aku yang terbujur kaku. Perdebatan kecil yang kurasakan sebagai musibah ternyata adalah takdir yang menyelamatkan. Kematian Murni itu bukan yang pertama, Le. Beberapa tahun lalu ada anak kecil juga meninggal tiba-tiba, tubuhnya membiru. Begitu juga juragan kebun sebelah, dan ada beberapa lagi yang tidak diketahui sebabnya. Aku menunduk, rasa bersalah menghampiriku. Aku merasa egois karena kemarin hanya memikirkan kekalahanku tanpa menyadari betapa mengerikannya situasi yang sebenarnya. Murni temanku adalah korban. Ia adalah korban dari keserakahan Pak Sarto dan juga dari perdebatan kecil yang tidak penting. Nenek mengusap kepalaku. Hidup itu, Le, harus disyukuri, harus ikhlas. Jangan tergiur oleh harta yang bukan milikmu, apalagi harta yang datang dari jalan yang tidak benar. Kata-kata nenek yang sederhana namun penuh makna menguatkan hatiku. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa syukur yang mendalam. Kisah Murni yang seharusnya menjadi kenangan pahit, kini menjadi pelajaran hidup yang paling berharga. Kematian Murni meninggalkan luka yang mendalam, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untukku. Peristiwa itu mengubah banyak hal dalam hidupku sebagai anak kecil. Aku tidak pernah lagi berani mengambil uang atau barang apapun yang tergeletak di jalan. Setiap kali aku melewati warung Pak Sarto, bulu kuduku selalu berdiri. Warung itu yang dulunya terlihat cerah dan penuh jajanan, kini terasa gelap dan angker. Pak Sarto tetap berdagang seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Wajahnya yang tua dan keriput selalu dihiasi senyum, tapi di mataku, senyum itu terasa menakutkan.
Ia adalah juragan sapi yang kaya raya, pemilik warung yang paling ramai di desa. Namun juga dalam benakku, seseorang monster yang merenggut nyawa temanku. Bertahun-tahun berlalu aku tumbuh besar dan kenangan itu tidak pernah pudar. Setiap kali aku melihat uang logam 50 perak atau setiap kali mendengar kabar kematian misterius di kampung lain, bayangan wajah Murni selalu muncul di benakku. Ia adalah pengingat yang berharga bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diukur dengan uang. Beberapa tahun kemudian kabar duka kembali menyelimuti desa. Pak Sarto meninggal dunia. Warga desa mengatakan ia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Tubuhnya membiru, persis seperti semua korbannya. Ada yang bilang pesugihannya kembali, menuntut tuannya. Ada yang bilang ia kena serangan jantung. Ada yang mengatakan ia diserang oleh makhluk tidak kasat mata. Namun, itu semua hanya cerita. Istri dan anak-anaknya menjual semua hartanya, termasuk warung itu, dan pindah ke kota lain. Mereka tidak pernah kembali. Warung Pak Sarto yang dulu ramai kini menjadi lapak kosong yang usang dan tidak terurus. Kisah ini adalah salah satu kenangan tergelap di masa kecilku, sebuah pertengkaran sepele yang hampir merenggut nyawaku dan merenggut nyawa temanku. Sejak saat itu aku belajar banyak hal tentang kehidupan. Aku belajar bahwa keserakahan bisa membawa petaka, bahwa takdir tidak selalu bisa kita duga, dan bahwa setiap cobaan memiliki hikmahnya sendiri. Meskipun Murni telah tiada, kisahnya tetap hidup di benakku, menjadi pengingat yang berharga. Aku tidak lagi menangisi uang 50 perak yang hilang. Sebaliknya, aku bersyukur karena mengalah. Kehilangan harta tidak sebanding dengan kehilangan nyawa, dan aku percaya Murni kini telah tenang di alamnya, menjadi korban yang mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.